الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan qiraah dan ta'liq terhadap kitab zikir, doa dan perbuatan pengusir syaitan. Masih di bab pertama awal-awal, surat-surat dan ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, dan yang lebih zahir bahwa min di sini adalah untuk menerangkan jenis atau macam, karena Al-Quran semuanya adalah penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini sudah dijelaskan paragraf dan ayat ini di hari Ahad kemarin. Jadi insyaallah kita akan menjelaskan berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan syifa, obat atau penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Iya. Maka orang-orang yang beriman itu mereka benar-benar akan mengawali penyembuhan dengan Al-Quran. Dan penyembuhan dengan Al-Quran juga perlu adanya tadabbur makna Al-Quran, makna ayat yang dibacakan, tidak sekadar bacaan saja. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran ini bagi orang yang beriman kepadanya adalah petunjuk bagi hatinya dan penawar keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam dada. Tapi ini petunjuk bagi hatinya ketika kita bingung. Dan sekali lagi tidak sekadar membaca, ya mungkin kita membaca saja tanpa memahami apapun, itu insyaallah juga bisa Allah beri hidayah dari situ. Namun kalau mau benar-benar petunjuk, maka fahamilah apa yang kita baca dengan membaca terjemahan kemudian tafsirnya. Ya, semua Al-Quran, maksudnya dimanapun situs dalam Al-Quran, dalam mushaf, maka insyaallah itu ada semuanya petunjuk. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Dan juga penawar, yaitu obat keraguan-raguan, penyembuh keraguan-raguan ketika kita misalnya ada syak atau raib, keraguan-raguan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dengan membacanya dan mentadabburinya. Juga kebimbangan di dalam dada. Pasti kita kadang-kadang memiliki kebimbangan. Mungkin keputusan kita salah, atau kita bingung mau memutuskan bagaimana. Waalaikumsalam. Maka kebimbangan tersebut akan Allah Ta'ala obati dengan bacaan Al-Quran kita, melalui bacaan Al-Quran kita dan tadabbur kita terhadap Al-Quran. Baik, kita lanjutkan sekarang pasal pertama dalam bab yang pertama, yaitu surat-surat yang dapat mengusir syaitan. Dan semoga kita hafal surat-surat ini. Ya, pertama surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Jelas ini surat Al-Fatihah.
untuk mengusir syaitan, dan juga media untuk menyembuhkan penyakit fisik bisa. Sebagaimana dalam hadis ada sahabat yang meruqyah dengan Al-Fatihah terhadap sengatan kalajengking padang pasir, dan itu kan murni fisik, itu tidak ada kaitannya dengan syaitan. Ternyata bisa. Atau misalnya suatu ketika digigit kecoa misal, mungkin nggak bisa ada yang kemudian kumannya itu kan buruk sekali. Nah, ia bacakan Al-Fatihah sembari mengoles dengan mungkin ikhtiar dengan obat farmasi, entah salep, entah apa gitu kan. Ya, maka itu insya Allah akan mempercepat proses penyembuhan, dan tentu membacanya tidak sembarangan membaca, melainkan dengan pemaknaan yang benar-benar. Ya. Lebih-lebih untuk mengusir syaitan, Al-Fatihah ini sangat bermanfaat. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, hadis dengan sanad yang sahih dari Kharijah bin As-Salt dari paman beliau. Dia berkata, Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aslamtu thumma raja'tu famarartu ala qaumin 'indahum rajulun majnunun muthaqun bil hadid faqala ahluhu inna huddithna anna sahibakum hadha qad jaa'a bi khair fahal 'indaka shay'un tudawi faraqaituhu bi fatihatil kitab fabara'a fa'a'tawni mi'ata shat fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala hal illa hadha wa fi riwayah hal qulta ghayra hadha qultu la qala khudhha fala amri laman akala bi ruqyati batilin laqad akalta wa qad akalta bi ruqyati haqqin. Saya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu saya masuk Islam. Ini siapa? Pamannya Kharijah bin Salt. Yaitu di sini katakan ilaqah, atau ada yang mengatakan Ilathah bin Suhar. Al-muhim di sini pamannya masuk Islam, kemudian saya pulang. Atau di sini saya pernah mendatangi, yaitu pamannya itu Nabi Muhammad, saya masuk Islam, kemudian saya pulang. Saya melewati suatu kaum yang di antara mereka terdapat seorang laki-laki gila yang dipasung dengan besi. Ya, laki-laki gila dipasung dengan besi, ya, diikat atau enggak berkeliaran, dia dipasung seperti itu karena gila. Maka berkatalah familinya, keluarganya, sesungguhnya kami mendapatkan kabar bahwa temanmu itu, yaitu Muhammad SAW, membawa kebaikan. Katanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat mengobati orang ini? Syuf, orang-orang itu pun mereka ketika mendapatkan para sahabat ini, ya, atau sahabat ini langsung, Muhammad temanmu itu katanya datang membawa kebaikan. Bisa nggak kamu mengobati? Punya nggak kamu memiliki sesuatu yang diajarkan oleh beliau yang dapat mengobati orang ini? Syuf, ini orang ini gila nggak? Orang ini gila, kan? Lalu saya pun meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, maka sembuhlah dia. Ini berarti dalil bahwasanya bisa jadi orang gila juga di ruqyah. Ya, ini dalil. Orang gila juga di ruqyah, dan bahkan dengan Al-Fatihah pun bisa. Lalu mereka pun memberi saya 100 ekor kambing. Kemudian saya mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengabarinya. Beliau bersabda, apakah hanya surat ini? Dan dalam riwayat lain disebutkan, apakah kamu membaca selain surat ini? Yaitu selain surat ini, ya surat apapun gitu, surat Al-Baqarah atau lainnya. Maka saya menjawab tidak. Beliau bersabda, ambillah ia. Sungguh orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil, dia akan mendapat dosa. Waalaikumsalam. Ambillah ia. Sungguh orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil, dia akan mendapat dosa. Ruqyah yang batil ini, ruqyah yang bergelimang kebid'ahan misalnya, atau ya ruqyah yang bergelimang kebid'ahan, atau ruqyah yang walaupun dia mengucapkan ayat-ayat, tetapi hanya hatinya yang tahu, dan sebelumnya Allah yang tahu bahwasanya dia memakai jin,
maka ini ruqyah yang batil. Maka sungguh orang yang memakan dari hasil ruqyah yang batil, dia akan mendapat dosa. Dan sungguh kamu telah memakan dari ruqyah yang hak. Kalau kita lihat sahabat ini meruqyahnya sederhana enggak? Sederhana, tidak macam-macam. Minimal tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau menambah materi, misalnya ya dengan gerakan apa khusus gitu kan. Padahal ini orang gila. Ya mungkin saja sahabat ini bertanya tentang keadaan orang ini kenapa begini, mungkin karena itu perlu identifikasi pasien gitu kan, korban. Tapi saya pun katanya meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah maka sembuhlah ya. Enggak mungkin bohong, maksudnya sembuh setelah itu. Yaitu sembuh bisa disebabkan karena beliau ini tidak sekadar membaca biasa, melainkan dengan ilmu. Dan beliau belum lama masuk Islam, ya. Tapi beliau belajar dari Nabi SAW dan dengan surat Al-Fatihah itu. Dan ini menunjukkan para sahabat seawam-awamnya mereka, pemahaman mereka terhadap Islam atau terhadap Al-Quran itu jauh lebih baik daripada orang-orang setelahnya, karena mereka memiliki ulama langsung, yaitu Rasulullah SAW. Tapi berarti Al-Fatihah ini pun kita imani benar-benar sesuai dengan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan lain-lain. Dengan izin Allah, pembacaan surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang yang gila. Sebagian gila itu kontribusi syaitan. Jadi tidak semua gila itu karena benturan fisik semata. Gila yang disebabkan pikiran itu semua pasti ada kontribusi syaitan. Tidak mungkin enggak makan. Pasti ada kontribusi syaitan. Ada gila karena tertekan, ya, atau banyak pikiran. Ada gila karena berdukun atau enggak sampai ilmunya kata mereka. Ini yang gila seperti ini jelas ada kontribusi syaitan. Dan gila karena tertekan juga bisa ada kontribusi syaitan. Kemudian ada gila karena santet, itu pasti kontribusi syaitan, bisa. Nah, karena santet sebagian dikontrak sekian tahun, sebagian dikontrak seumur hidup. Biasanya yang seumur hidup ini tujuannya supaya orang ini hancur atau minimal gila sebelum mati. Dan itu memang banyak terjadi karena dendam, hasad dan seterusnya. Nah, sehingga bisa dikatakan gila, kegilaan, junun itu mayoritasnya karena pengaruh syaitan. Ada perempuan gila cantik, tapi digila karena ikut aliran sesat yang zahirnya itu bagus, jilbaban dan seterusnya. Tapi ternyata ada ritual-ritual tertentu yang menjadikan para pengikutnya tanpa mereka sadari kesurupan atau kerasukan, sehingga tanpa disadari kerasukan, sehingga apa? Mereka menjadi orang-orang yang sangat taat pada pemimpin aliran sesat itu. Ya, jadi suatu aliran sesat bisa saja memakai jin untuk membuat para pengikutnya itu tunduk dan patuh kepada amir. Bisa. Ya, itu mungkin dan ada. Dan ketika sudah misalnya terjadi, itu bisa jadi pemimpin tersebut dari golongan sesat itu lebih diutamakan oleh korban dibandingkan orang tuanya. Dan ini pernah terjadi. Maksudnya ada hal seperti ini. Nah, ruqyah bisa bukan bisa, tapi memang ruqyah lah solusi untuk orang-orang gila ini. Dibacakan dan pembacanya itu harus benar-benar ikhlas tanpa mengharapkan yang duniawi atau tujuannya duniawi. Baik. Jadi alhamdulillah kita dapat faedah dari ini surat Al-Fatihah. Ya, hadis ini. Tapi ini hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah.
Kemudian surat yang dapat juga mengusir syaitan adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Nah, ini ada beberapa tafsiran yang insyaallah semuanya sahih. Maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan adalah menjadikan rumah sepi akan bacaan Al-Quran, atau menjadikan rumah tidak disolati, yaitu tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Makanya disunnahkan sholat sunnah di dalam rumah sendiri. Nah, itu bisa bermakna itu dua-duanya. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari atau pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, baik oleh lisan pemilik rumah ataupun secara audio aja, yaitu misalnya radio di setel agak keras atau MP3, maka itu insyaallah dengan izin Allah berpengaruh. Namun tentu yang lebih berpengaruh adalah orang itu membaca langsung, bukan dengan kaset. Dia bisa dengan kaset berpengaruh karena suaranya keluar dan itu ayat-ayat Al-Quran, berpengaruh bisa insyaallah. Tapi tetap yang lebih bagus adalah langsung dibaca Al-Baqarah. Ya. Apakah harus baca satu surat full? Ya semampunya aja, nggak harus, semampunya aja. Jadi jangan dikira oh ini harus langsung dalam satu majelis baca Al-Baqarah 286 ayat, itu sangat memberatkan. Ini sangat memberatkan. Ya, semampunya aja. Baik, jadi insyaallah kita cukup sampai sini aja untuk qiraah yang ini, kita cukup sampai surat Baqarah. Insyaallah pada esok hari ya ba'da subuh langsung ini surat Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidzatain kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.